Iya, Kalau di sini, ini di nggak ada sebuah celah ya. nggak ada celah. Ini di sebuah negara nan jauh di sana pokoknya. Oke, ya oke, kan? oke. Lo tahu nggak sih ada anak umur 2 tahun yang dihukum penjara seumur hidup, Son? Salah apa ya? Jadi gini, ini sebenarnya sebuah cerita yang sangat menyedihkan yang berasal dari salah satu negara terkejam di dunia, Son. Yang mana tuh? Korut. Oke. Seperti yang kita semua tahu, negara ini tuh merupakan salah satu negara yang paling ketat gitu dalam mengatur penduduknya. Mulai dari ngatur gaya rambut, apa yang ditonton, apa yang dikonsumsi rakyat, semuanya diatur pokoknya. Jadi ceritanya di suatu hari di tahun 2009, sebuah keluarga tuh ketangkap, Son. Lo tau gak kenapa ditangkap ya? Kenapa? Karena adanya kepemilikan Alkitab, Son. Jadi punya Alkitab 1 biji di rumahnya. Hal ini tentunya membuat satu keluarga tuh ditangkap semua, termasuk anak mereka yang berumur hanya 2 tahun saja. Padahal sebenarnya anak umur 2 tahun ngerti apa? Baca belum bisa sih? Nggak bisa harusnya. Setelah ditangkap, mereka sekeluarga dijatuhi hukuman seumur hidup di kamp penjara politik, yang kemudian membuat mereka harus melakukan kerja paksa tanpa dibayar seumur hidupnya. Waduh. Dan pasti ada hukuman lainnya lah gitu. Nggak cuma disuruh kerja doang. Seperti yang gue bilang tadi, kejadiannya ini kan di tahun 2009 ya. Tapi lo tahu nggak viralnya tuh di tahun berapa, Son? Berapa? 2023, Son, baru viral, Son. 14 tahun. Itu juga bisa viral gara-gara munculnya laporan dari International Religious Freedom Report di tahun 2022 yang dirilis sama Departemen Luar Negeri Amerika, Son. Yang kemudian dikutip oleh banyak artikel dan kemudian menjadi viral 14 tahun setelah kejadiannya. Karena kan kita tahu sendiri ya, negara tersebut tuh sangat menjaga informasinya gitu, jangan sampai keluar deh dari negara itu gitu kan. Jadi ternyata di negara ini tuh nggak boleh punya agama sama sekali, Son. Kalau sampai ketahuan nih, misalnya kita lagi sholat atau lagi megang Alkitab, itu kita bisa dipenjara langsung, Son. Kenapa bisa begitu? Karena agama itu dianggap sebagai ancaman langsung terhadap ideologi yang dianut sama negara ini, Son. Yang kebetulan dibuat oleh penguasa Korut yang pada saat itu adalah Kim Il Sung, Son. Ideologi ini bernama Juche. Di mana dalam ideologi ini pemimpin negara itu diperlakukan sebagai pusat dari pemujaan, Son. Dianggap Tuhannya lah kasarnya ya. Ya, agak mirip-mirip sama Tuhan lah ya kalau misalnya jadi pemimpin di sini gitu. Jadi ya pemimpin di negara ini menganggap Tuhan itu sebagai saingan mereka, Son. Iya. Kan lu harusnya muja gua, kenapa lu malah muja yang lain? Nah. Dan mereka juga menganggap bahwa agama ini bisa menjadi oposisi yang terorganisir. Contohnya kayak di sejarah dulu, gereja Katolik di Polandia itu kan banyak melawan paham komunisme pada masa itu. Nah, dia takut ini kejadian lagi di negaranya dia gitu. Terus habis itu agama ini tuh dianggap sebagai pengaruh asing juga, Son. Which is itu sesuatu yang sangat dia benci, Son. Dia nggak mau ada pengaruh dari negara lain maksudnya gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya negara ini itu sudah memiliki warisan agama gitu, Son, sebelumnya gitu. Sampai akhirnya Kim Il Sung naik di tahun 1948 dan menghapus semua sistem kepercayaan yang ada di negara tersebut. Oh gitu. Awalnya udah ada Buddha, Kristen, sama Konfusianisme, Son. Ada 3 tuh agama warisannya. Tapi semuanya dihilangkan oleh Kim Il Sung pokoknya. Waduh. Jadi pertama kali gue dengar tentang kisah ini itu gue miris banget ya, Son, ya. Karena ternyata seorang anak itu bisa dihukum seumur hidup karena keluarga itu memeluk sebuah agama yang tidak disetujui oleh pemerintah, Son. Gila. Gue pengen dengar tentang pendapat kalian. Menurut kalian